sejahtera buat kita semua. Saya Iglesia Manik dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan resensi saya tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu apa itu harmonisasi dan apa itu perspektif. Nah, harmonisasi adalah keselarasan, keserasian dan keseimbangan tentang sesuatu hal, dan perspektif adalah suatu pandangan terhadap sesuatu hal. Nah, di sini saya akan pertama kali masuk kepada makna hak asasi manusia. Menurut salah satu ahli, hak itu adalah instrumen alat yang menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kuadrat kemanusiaannya. Dan hak ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah hakiki. Hakiki adalah hak asasi yang semua umat sudah memilikinya sejak lahir. Menurut saya contohnya itu seperti seorang bayi yang lahir ke dunia yang memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang. Dan yang kedua adalah universal. Universal yaitu hak yang dimiliki tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Menurut saya itu contohnya seperti seseorang berhak untuk memilih apa agama yang akan dianutnya, atau juga memilih dia akan memilih ke suku bangsa apa. Dan yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Menurut saya contohnya itu seperti seseorang yang akan memberi pendapat. Menurut saya seseorang memberi pendapat hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dan hak yang tidak dapat dibagi itu adalah hak untuk berwarga negara, itu tidak dapat dibagi oleh siapapun. Dan saya di sini akan masuk kepada yang kedua, itu makna kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban itu bisa diartikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan memiliki tanggung jawab dalam diri sendiri. Hubungan antara hak dan kewajiban ini adalah kita harus melakukan kewajiban kita dahulu supaya kita bisa untuk menuntut hak yang kita mau. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan di rumah masing-masing. Seorang anak wajib mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu orang tua sebagai kewajibannya, dan hak dia adalah meminta waktu kepada orang tuanya untuk waktunya untuk waktu diri sendiri, baik itu istirahat, mengenal diri sendiri, atau untuk bermain dengan teman-temannya. Dan kemudian saya akan masuk kepada yang selanjutnya, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Seperti pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti hak semua manusia adalah untuk menganut agama yang akan dipercayainya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti manusia harus memiliki sifat kemanusiaan terhadap sesamanya dan memiliki adab dalam berkehidupan. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia memiliki hak untuk berorganisasi atau bersatu satu dengan yang lain. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Itu menurut saya adalah pemerintahan. Jadi masyarakat itu memiliki hak untuk berorganisasi, berpolitik, dan dipimpin oleh pemerintah. Dan yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat memiliki hak untuk meminta keadilan terhadap pemerintah. Kemudian saya akan masuk kepada yang selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia itu ada beberapa faktor, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang
berasal dari diri kita sendiri. Contohnya seperti sifat keegoisan, rendahnya kesadaran, dan sikap tidak toleran. Dan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar. Contohnya itu seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat, dan ketiga penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Contoh seseorang dalam faktor internalnya, yang pertama itu adalah sikap keegoisan. Contohnya seperti seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan umum yang mungkin bisa merugikan, tapi dia tetap mementingkan kalau dia harus lebih beruntung di kepentingan pribadinya. Dan yang kedua itu adalah kerendahan kesadaran hak asasi manusia. Banyak manusia atau masyarakat yang menganggap enteng terhadap hak asasi manusia. Mungkin mereka berpikir yang memiliki hak itu hanya beberapa orang saja, dan orang-orang kecil itu diasingkan dan tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Itu seperti tidak bersatunya, misal satu agama dengan agama lain tidak bersatu. Jadi mereka hanya memiliki organisasi sendirinya tanpa memiliki persatuan antara satu dengan yang lain. Kemudian faktor dari eksternalnya seperti yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seseorang polisi yang sudah memiliki jabatan menindas warga kecil lainnya, seperti melakukan hal-hal yang merugikan warga kecil dengan menganggarkan jabatan yang dia punya. Dan yang kedua itu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seperti pada kasus Brigadir, aparat sebenarnya bisa untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Namun karena pelaku adalah seorang yang memiliki jabatan, mereka memikirkan jabatan seorang pelaku ini dan mungkin berpikir kalau mungkin mereka untuk menjatuhkan atasannya, mereka akan mendapatkan kesulitan. Jadi mereka lebih memilih untuk mencari jalan pintas atau mungkin tidak menegakkan hukum antara pelaku dan korban. Dan kemudian itu adalah penyalahgunaan teknologi. Contohnya seperti penyebaran video yang tidak senonoh, seperti video-video yang pelecehan dan lain-lainnya. Dan salah satu kasus yang pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia beberapa. Yang pertama itu seperti kasus Brigadir J yang pelanggaran haknya adalah mengambil nyawa seseorang. Dan seperti yang lainnya adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah pelecehan terhadap perempuan, adalah melanggar hak asasi seorang perempuan. Dan yang ketiga seperti contohnya adalah kekerasan pada anak yang mungkin ada yang diberi kekerasan oleh orang lain atau orang tuanya sendiri. Dan kemudian saya akan masuk kepada upaya penegak hukum asasi manusia HAM, hak asasi atau HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bisa dari membentuk komisi nasional yang untuk membela HAM atau hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya seperti membentuk komisi pembela wanita yang bisa mungkin mencegah adanya pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian itu komisi perlindungan anak yang mungkin bisa mengurangi kekerasan pada anak-anak. Salah satu cara kita supaya mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengurangi sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri terhadap sesuatu hal. Jika kita sudah mengurangi sikap keegoisan kita, mungkin hak dan kewajiban itu akan selaras jalannya. Dan mungkin
pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia atau di dunia mungkin akan semakin berkurang. Sekian video resensi yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.